لا إله إلا الله محمد رسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu wa amilus salihati ila yaumil maut. Hadirin jamaah salat subuh dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat teriring salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, kita ikut berduka cita ya atas musibah yang menimpa bangsa kita ya. Belum selesai derita Cianjur, kemarin sudah ada lagi kabar berita gempa di Garut yang juga memakan korban. Yang mudah-mudahan walaupun bukan gempa yang terakhir ya, bangsa kita diberikan kesabaran, masyarakat umat yang tertimpa musibah ya benar-benar bisa menerima ya atas ujian, musibah dan bala bencana turunkan, yang mudah-mudahan ini semakin mengangkat derajat kita, bukan dalam rangka azab yang Allah berikan kepada kita. Di dalam surah Al-Ankabut ayat kedua Allah menyatakan, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah mereka manusia dibiarkan berkata kami telah beriman padahal mereka belum diuji. Walaqad fatanal ladzina min qablihim fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka sehingga kami tahu siapa yang benar dan siapa yang mendustakan keimanannya ya. Jadi ujian-ujian yang Allah turunkan, yang Allah berikan dalam rangka yang melihat ya kualitas keimanan kita. Ada orang yang diuji dengan kesulitan hidup, dekatnya dengan Allah luar biasa. Ketika diuji dengan kesenangan, dia jauh dari Allah seperti Qarun ya. Ada orang yang sebaliknya ya, diuji dengan kesenangan, dia dekat dengan Allah, sedekahnya di mana-mana, tahajudnya terjaga. Ketika diuji dengan kesulitan hidup, usahanya macet, bangkrut, pailit, nah dia mulai jauh dari Allah. Nah, terbalik-balik. Ada 3 bentuk ujian yang Allah berikan kepada orang yang beriman, jamaah sekalian. Yang pertama yang disebut dengan ibtila, yaitu ujian yang Allah berikan kepada hambanya dalam rangka tujuannya Allah ingin memuliakan, mengangkat derajat sang hamba. Kelihatannya diuji dengan berbagai masalah ya, kesulitan ekonomi, penyakit ya, di mana ujian-ujian itu dalam rangka Allah ingin mengangkat derajat sang hamba. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kan ujiannya nggak habis-habis. Pertama dimusuhi oleh saudara sebapak, ya beda ibu, di mana orang tua Nabi Yusuf punya 2 istri. Yang pertama ada 10 anak laki-laki, yang istri kedua Yusuf dan Bunyamin.
Mereka iri, cemburu ya pada Yusuf yang menurut mereka ayah mereka berlebihan perhatian dan sayangnya, sehingga Yusuf dibuang dari keluarga. Ya, mereka awalnya izin pura-pura main bola, kemudian Yusuf dibuang di pinggir hutan di sebuah sumur. Lalu mereka lapor kalau Yusuf dibawa lari gerombolan serigala dengan membuat darah palsu di baju Nabi Yusuf. Dari manusia merdeka turun derajatnya ketika dibuang, diambil musafir, dijual, dijadikan budak ya. Lalu diberi oleh gubernur Kitfirul Aziz untuk menemani istrinya. Nah, makin dewasa makin tampan istri gubernur tergoda, Zulaiha. Akhirnya Yusuf diajak berbuat asusila. Sebetulnya Yusuf yang menolak, tapi apa yang terjadi justru Yusuf yang dituduh ingin berbuat asusila kepada istri gubernur Kitfirul Aziz Zulaiha. Akibatnya tanpa hukum Yusuf dijebloskan dalam penjara. Padahal yang ingin berbuat adalah Zulaiha, Yusuf adalah korban sebetulnya pelecehan seksual. Ya, maka yang terjadi Yusuf dimasukkan dalam penjara. Makin berat ujian Nabi Yusuf, dari orang merdeka menjadi budak, dari budak menjadi narapidana. Tetapi jamaah sekalian, justru dalam penjara inilah Nabi Yusuf terangkat derajatnya ketika nanti akhirnya dia bisa menakwilkan mimpi sang raja tentang 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus. Maka itu takwilnya 7 tahun ke depan negeri Tuhan Gemah Ripah Loh Jinawi makmur, nggak ada yang susah, dimakan 7 ekor sapi yang kurus. Dalam arti 7 tahun berikutnya negara Tuhan akan mengalami masa paceklik ya. Bagaimana cara mengaturnya? Saya akan bisa mengontrol, mengendalikan kalau diberi wewenang menjadi Perdana Menteri. Akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri untuk mengurus persoalan negara yang hasil takwilnya nanti 7 tahun ke depan dia akan mengalami Gemah Ripah Loh Jinawi, 7 tahun berikutnya akan mengalami masa paceklik. Dan itu terjadi benar. Yusuf mengatur dengan baik sehingga beliau menjadi Perdana Menteri yang luar biasa pada masanya, bisa menyelesaikan persoalan dengan baik. Maka terangkat derajatnya dari narapidana menjadi seorang Perdana Menteri, bahkan lebih tinggi derajatnya dari gubernur yang memenjarakannya ya. Dan masih banyak kisah-kisah lain ya, yang akhirnya Allah muliakan pada akhirnya. Itulah pertama ujian yang disebut ibtila ya. Ujian yang Allah turunkan kepada hambanya dalam rangka dia ingin mengangkat derajat sang hamba. Yang kedua adalah fitnah, yaitu ujian yang Allah berikan kepada hambanya agar sang hamba kembali ya. Diberikan musibah bala yang mudah-mudahan saudara kita yang tertimpa musibah bencana hari ini bagian dari fitnah. Allah berikan ujian supaya mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah. Mungkin sebahagian mereka ada yang lalai, ada yang terang-terangan bermaksiat kepada Allah sehingga diberikan ujian yang berat ya. Ini terjadi pada masa Nabi Adam alaihissalam, pernah berbuat dosa, kemudian Allah azab dengan dibuang ke dunia. Adam dibuang di lautan Hindia, Hawa di Jeddah. Dalam tafsir lebih kurang mereka terpisah 200 tahun ya, 200 tahun. Dan di masa pembuangan itu Adam menyadari kekeliruannya, lalu dia memohon ampun dan berdoa kepada Allah yang doanya dibandingkan dalam Al-Quran. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzolimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami
memaafkan kami, maka sungguh kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Atau Nabi Yunus alaihissalam, ya, yang ketika dia akhirnya meninggalkan dakwah, meninggalkan umat yang bebal, naik kapal laut, di tengah laut ada badai, Yunus dilempar oleh nakoda untuk mengurangi beban. Kemudian kata Quran dia dimakan zunnun, dia dimakan oleh ikan besar 3 hari 3 malam di perut ikan besar yang logikanya harusnya mati. Allah memberikan kesempatan Yunus untuk kembali. Selama di perut ikan besar itulah Nabi Yunus menyadari kekeliruannya yang meninggalkan umat dalam dakwah. Lalu dia mohon ampun kepada Allah, yang Allah gambarkan dalam untayan doa di surah Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sungguh aku dahulunya pernah berbuat zalim. Lalu oleh Allah diarahkan sang ikan kembali ke pantainya Nabi Yunus dan dimuntahkan di pinggir pantai. Sang ikan kembali ke tengah lautan, Yunus kembali kepada umat. Itulah fitnah, ujian yang Allah berikan agar kita kembali kepadanya. Masuk kita tahu-tahu dipecat jabatan, ya kan, tahu-tahu usaha nggak ada masalah, bangkrut usaha, tahu-tahu macet. Mari kita mengevaluasi barangkali cara Allah, ya, untuk kita kembali mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang ketiga, tingkatan ujian yang disebut dengan azab. Nah, azab ini ujian Allah atas dosa dan kemaksiatan hamba yang sudah melampaui batas. Seperti umat Nabi Nuh alaihissalam. Kurang apa itu kaum Bani Israel diselamatkan? Mereka menyaksikan mukjizat Nabi Musa, tongkat berubah jadi ular. Bahkan mereka menikmati mukjizat Nabi Musa ketika tongkat tadi bisa membelah lautan, keluar jalan, mereka selamat dari cengkeraman Fir'aun, dan Allah menenggelamkan Fir'aun di tengah lautan. Ketika mereka di seberang sana kelaparan, Allah kirimkan makanan yang luar biasa, makanan dari sorga, ya, manna wa salwa, makanan minuman dari sorga, ya. Mereka membangkang ketika ada kewajiban sabat. Sabat itu kayak Jumat Pak, ritualnya ada khutbah, ada salat, dikerjakannya di pinggir pantai. Ini umat Nabi Nuh membangkang, bukannya pada ibadah di hari Sabat, malah mereka semua pada mancing. Udah diingatkan masih aja, dengar khutbah begitu-begitu aja, mending kita mancing, enak, hasilnya jelas. Dan herannya dilala tiap hari Sabat, jadi hari Sabtu itu ikan melimpah, ibaratnya mancing kapal umpan aja dapat. Nah, itu ujian mereka. Nabi Musa ditinggalkan sendiri. Apa yang terjadi? Wa kunu kiradatan khasyiin. Allah mengazab mereka yang membangkang tadi, dikutuk menjadi kera, menjadi monyet-monyet yang merugi, ya. Atau sebagian mereka yang pernah menentang Nabi Musa. Ketika mereka sudah diselamatkan, ada yang ngeyel, disuruh ibadah malah nentang. Qul ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jaharatan. Hei Musa, kami sekali-kali tidak beriman kepadamu sehingga kami melihat Tuhanmu dengan nyata, dengan real, seperti kita melihat barang di dunia ini. Padahal mereka sudah merasakan, ya, kemuliaan, kerahman rahimnya Allah. Mereka membangkang. Apa yang terjadi? Fa'akhadhathumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka seketika mereka yang membangkang tadi, Allah kirimkan, ya, petir, disambar petir, lalu mereka mati hangus secara mengenaskan. Ini apa saja bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita, pada hambanya? Yang pertama, jamaah sekalian, ujian yang berupa perintah, ya. Nah, ini seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ujiannya luar biasa tuh. Lama nggak punya anak, begitu dapat anak lewat istri kedua, Allah perintahkan untuk menyembelihnya.
Nah, proses menerima ujian ini pertentangan batinnya luar biasa. Makanya dalam haji ada ritual ula, usto, akobah. Itu berat dalam melaksanakan ujian yang berupa perintah ini. Ya. Falamma balagha mahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau mendapatnya aku termasuk orang-orang yang bersabar. Ya, bayangkan kalau situasi itu ada pada kita, ya, dalam melaksanakan ketaatan juga ada perlu semangat. Itu ujian untuk menunaikan ketaatan kita kepada Allah, ya. Ujian berupa perintah. Nah, kita mau taat atau mau ngeyel. Kita mau mengerjakan perintah Allah, kita meninggalkan sesuatu karena Allah, atau kita meninggalkan Allah karena sesuatu. Ya, ini perintah. Dan Nabi Ibrahim lulus. Makanya Allah abadikan ketaatan Ibrahim menjadi perintah kurban setiap tanggal 10 Zulhijjah. Bahkan masa penyembelihannya selama 4 hari, 10, 11, 12, 13, ya. Itu masa sebagai peringatan ada seorang hamba Nabi yang luar biasa yang kemudian dia lulus dalam ujian. Ujian Allah berupa larangan, ya. Zina, korupsi, merampok, membunuh, ya, suap dan segala macam bentuk kemaksiatan. Di surah Al-Maidah 19 menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, ya, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu beruntung. Nah, ini ujian yang berupa larangan dari Allah. Kita kuat tidak melaksanakannya, ya. Karena terjadi pada Nabi Ibrahim yang diangkat di atas tadi, ketika Nabi Adam alaihissalam diberikan fasilitas yang luar biasa. Di sorga boleh makan aja, satu ujiannya hanya satu. Allah menguji supaya jangan mendekati satu pohon. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian dekat ini pohon. Jangan kamu akan dekat, enggak boleh. Ya. Kalau kalian mendekati pohon ini, fatakuna minal zalimin. Kalian termasuk golongan orang-orang yang zalim. Pada akhirnya Nabi Adam, Ibunda Hawa tidak lulus dalam ujian larangan yang satu itu aja. Ya, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Maka iblis menggoda mereka dengan licik sehingga mereka terperdaya. Adam dan Hawa bukan hanya mendekati itu pohon, bahkan mereka memakan buahnya. Akhirnya Allah perintahkan mereka keluar dari sorga, ya. Jadi tidak lulus dalam ujian, ya. Demikian pula Nabi Musa yang gagah baru mengalahkan Firaun, hebat, ternyata ketika disuruh ngaji sama Nabi Khidir nggak lulus ujiannya. Kan larangannya cuma satu, jangan banyak nanya, ya kan? Jadi bayangkan Musa yang gagah baru mengalahkan Firaun yang adidaya, super power, yang sampai dikawal puluhan tukang sihir, kan begitu. Dengan kita lihat sebelumnya dikejar kan bertarung antara tukang sihirnya Fir'aun dengan Nabi Musa, kan. Masa 60 ahli sihir yang membackup dia. Ya, yang backup ini, yang di backup raja, tentu bukan tukang sihir abal-abal, ya kan.
yang memang orang-orang yang master. Makanya ketika Nabi Musa mengeluarkan tongkatnya dan berubah jadi ular, itu tukang-tukang sihir itu beriman. Kenapa? Kami ini pakarnya sihir. Kalau ini sihir juga kami tahu. Ternyata kami nggak tahu dan bisa dikalahkan ular-ular sihir kami. Berarti di balik Musa ada kekuatan yang luar biasa. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Akhirnya 60 tukang situ disembelih sama Firaun, dikejar sampai ke Laut Merah. Setelah di Laut Merah, ya, mereka merasakan mukjizat Nabi Musa yang luar biasa. Terbelah lautan, mereka selamat, ya. Tapi apa yang terjadi ketika dalam larangan ini mereka gagal, ya. Nah, ujian yang berupa bala, musibah, ya. Jadi yang berupa larangan. Nah, Musa yang setelah berhasil memenangkan, kalau bahasa kita peperangannya, oleh Allah disuruh belajar ngaji lagi sama Nabi Idris. Bayangkan, baru mengalahkan seorang raja yang luar biasa, disuruh belajar lagi dengan Nabi Khidir yang namanya nggak populer, nggak viral, nggak ada sebelum Nabi Khidir. Tetapi Musa gagal jadi murid. Jangankan belajar, jadi muridnya gagal kan di Quran tuh. Hadza firaqu baini wa bainak. Sampai di sini saja hubungan kita sebagai guru dan murid. Pertama belajar kan ada diingatkan, wa innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, kalau kamu nggak ngaji, kamu nggak akan sabar. Rupanya Khidir punya forecast, melihat, oh ini orang nggak bakalan sabar dengan saya. Boleh ngikut tapi jangan banyak tanya. Ternyata Musa selalu banyak nanya 3 perkara kan, ketika dia menenggelamkan kapal, membangun gedung yang sudah doyong. Akhirnya Musa nggak sabar, nah, sudah dijelaskan. Ini larangan untuk ujian larangan. Dilarang dia banyak tanya, ternyata juga nanya. Akhirnya kan berpisah. Jadi Nabi Musa nggak lulus jadi muridnya Nabi Khidir. Itu menandakan kepada kita di atas langit masih ada langit. Jangan takabur. Musa yang baru habis mengalahkan Fir'aun yang luar biasa hebat, ternyata nggak pantas jadi muridnya Nabi Khidir. Coba bayangin itu, ya kan? Berpisah sudah. Walaupun tadi dijelaskan kenapa yang kejadian-kejadian yang buat Musa selalu kaget dan bertanya. Itu. Yang ketiga, ujian berupa bala bencana, musibah yang sekarang terjadi saudara kita nih. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Ya, kita lihat kemarin di video bagaimana gempa, menurut BMKG masih ada gempa-gempa susulan kan. Saudara kita yang tinggal di pengungsian, masjid menjadi tempat pengungsian, begitu ada getaran sedikit mereka udah lari histeris kalap, ya, anak-anak, ibu-ibu udah pada berteriak ketakutan yang luar biasa, ya. Ya. Diuji dengan minal khauf, ya. Rasa takut, ya. Takutan masa depan, rumah yang hancur, luluh lantak, yang mereka tidak jelas karena usaha mereka juga berdagang, pasar udah tutup sekarang, ya. Jadi luar biasa. Wal ju', ya, kelaparan, ya. Wa naqsim minal amwali wal anfus, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Harta mereka hilang, ya, orang tua yang hilang, keluarga mereka yang kubur, gedung-gedung. Allah masih mengatakan wa basyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Karena memang menghadapi ujian Allah ini dalam surah Al-Baqarah 145 iringannya dengan sabar, nggak ada yang lain udah. Ya, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Dia menghadapi ujian berupa bala bencana ini sudah terapinya dengan sabar dan salat.
Kata kau itu aja dua. Kenapa tidak sabar dengan puasa? Bukankah puasa melatih kesabaran? Enggak sabar dengan haji? Ibadah haji kan juga menuntut kesabaran. Ya. Kenapa sabar dengan sholat? Itu luar biasa makna Quran filosofinya. Pertama, kalau haji hanya bagi yang mampu wajib itu. Ya, setahun sekali itu pun bagi yang mampu. Puasa Ramadan orang sakit boleh nggak puasa, musafir boleh batal puasa. Tapi kalau kewajiban sholat, nggak ada rukhsah dispensasi orang boleh tidak sholat karena musafir, orang boleh tidak sholat karena sakit. Tetap sakit dikerjakan. Yang nggak bisa wudhu tayamum, yang nggak bisa berdiri duduk, yang tidak sanggup berduduk berbaring. Artinya apa? Sabar dan sholat seperti dua sisi mata uang, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Nggak boleh dipilah-pilah, sama. Jadi selama hayat di kandung badan, ujian Allah akan terus ada pada kita. Maka iringannya, terapinya adalah dengan sabar. Ketika menghadapi ujian berupa bala. Yang keempat, ujian berupa nikmat. Ya, ini di surah Al-Kahfi ayat 7 Allah menyatakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi ini sebagai hiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amalnya. Ya. Nah, diuji dengan nikmat dunia dalam genggamannya, usahanya maju, rizkinya berlimpah. Ya, ada kalau ujian kan? Inna qaruna kana min qaumi Musa fa'abaw alim wa atayna minal kunuzi ma inna mafatiha la tanu bil usbah ulil quwwah. Qarun Allah karuniakan hartanya luar biasa sampai anak kunci gudangnya, kata Quran, nggak sanggup diangkat orang-orang yang kuat, saking banyaknya gudangnya Qarun. Itu ya. Apa yang terjadi? Qarun gagal dalam ujian nikmat hingga dia akhirnya lalai, tidak mau berzakat, bersedekah. Kemudian apa yang terjadi? Allah kembalikan Qarun kepada kefakirannya. Seluruh harta Qarun fa'aghraqnal bihil arda wa bidariha. Allah tenggelamkan, Allah hisap seluruh hartanya, tenggelam dalam bumi, habis dalam waktu sesaat. Atau sebaliknya, Allah karuniakan kepada Nabi Sulaiman itu anugerah yang luar biasa. Ya, jamaah sekalian, Nabi Sulaiman itu bapaknya kan Nabi Daud. Nabi Daud dulu yang nanti dia menjadi salah satu pasukannya Raja Talut dalam Quran itu. Raja Talut waktu itu yang berperang melawan Raja Jalut. Jalut itu negara adidaya superpower yang begitu luar biasa. Akhirnya dapat amanah Raja Talut ini untuk memerangi Raja Jalut. Di tengah peperangan itulah ada sang tentara anak muda yang bernama Daud, yang kata Daud, usul ya Tuan Raja, nggak usah repot-repot, kita duel aja satu lawan satu, itu Raja Jalut, saya berani, katanya. Karena kalau dia mati kan selesai urusannya. Nah, Raja Jalut yang sombong, wah ini anak kemarin sholat nantang-nantang saya, dikira nggak tahu, diremehkan. Kata Nabi Daud, silakan Tuan Raja, keluarkan senjata terbaikmu untuk kita saling bertarung satu lawan satu. Kira-kira begitu. Disiapkan senjata terbaiknya dulu, ya, pedangnya. Dan ternyata Nabi Daud cuma pakai ketapel, ketapel yang diambil batu, cadas, kemudian ditarik, dilepaskan, pas kena ke kepalanya, otaknya sampai pecah. Itu ketapel dari jarak jauh, ya, isi batu yang, ya, batu cadas, dia lempar, dia tarik, kena, pecah kepalanya. Ya sudah, kalau otaknya pecah, jatuh ambruk. Maka Raja Jalut kekuasaannya habis, diambil alih Raja Talut. Sebagai tanda terima kasihnya, Nabi Daud diangkat jadi menantu, menikah dengan putrinya Raja Talut. Nanti Raja Talut wafat, dua kekuasaan besar itu di bawah genggaman Raja Talut. Hamil
istrinya Nabi Daud, permaisurinya itu. Nah, lahirlah Nabi Sulaiman. Jadi kebayang tuh Sulaiman lahir dalam kemegahan, kemewahan istana, 2 negara dijadikan gabung itu, dibawa ke kerajaan Raja Talut, yang nanti Talut pun wafat, mangkat, otomatis jatuh kepada menantunya Raja Daud. Nanti hamil, lahirlah Sulaiman. Jadi Sulaiman itu sudah kecilnya dia, hamilnya dia sudah memiliki kekayaan yang luar, dan Allah mengkaruniakan ilmu yang luas kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya dia faham bahasa hewan, ya, dia memahami bahasa angin, jin dia kuasai, jin, angin, hewan itu dia paham. Jadi Nabi Sulaiman bisa berdialog dengan jin, bisa berdialog, dan dia bisa memerintahkan angin, ya. Angin barat, angin timur bisa diperintahkan untuk perjalanannya. Hingga satu ketika bagaimana bersyukurnya Nabi Sulaiman atas amanah yang dia dapatkan, ya. Jadi nikmat, ujian Allah berupa nikmat ini tidak menjadikannya menjadi orang yang pongah, sombong, ya, merasa dia yang paling hebat, nggak ada yang layak yang lebih hebat dari dia, sehingga dia berbuat semau-maunya. Tidak, Nabi SAW begitu rendah hati ketika dapat karunia. Makanya kisah tentang kemuliaan, kehebatan Nabi Sulaiman itu adanya di surat An-Naml. Apa arti An-Naml, Pak? Semut. Apa hubungannya? Kan ada surat tentang Muhammad, surah Hud, surat Nuh, ya kan, yang bercerita Nabi Nuh, Nabi Mu, ya. Tapi kehebatan Nabi Sulaiman ada di surat An-Naml. Disitulah kemuliaannya dalam menjaga nikmat yang Allah karuniakan, ya. Hatta ila wadin namli. Satu ketika Naja Sulaiman ini memasuki bukit yang banyak semutnya. Dari kejauhan ini pasukan semut kocar-kacir teriak, "Hei semut-semut sekalian, masuklah ke dalam lubang kalian." Sulaiman dan pasukannya akan melewati bukit kita, habis kita terinjak-injak. Rupanya dari kejauhan Nabi Sulaiman dengar, paham, mengerti. Maka dia tarik pelana kudanya supaya berhenti, sambil dia yakinkan dulu seluruh semut-semut yang ada di ujung bukit sana semuanya masuk dan aman. Fatabassam dhahikan, Nabi Sulaiman tersenyum, tertawa bahagia, ya, sampai kelihatan giginya, bukan mentan. Jadi mereka nggak tahu gitu. Kalau saya tahu mereka pada kocar-kacir, padahal saya nunggu sampai mereka selesai. Begitu udah selamat pasukan semut ke lubang kalian, barulah Nabi Sulaiman membawa pasukan melewati bukit yang banyak semut tadi. Dia yakin semut itu udah nggak lagi di atas tanah dan tidak terinjak. Setelah melewati bukit semut tadi, Nabi Sulaiman pun mengangkat tangannya seraya berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu fadkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Tuhan kami, berikan aku kemampuan untuk bersyukur atas nikmat yang Kau karuniakan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Jadikan dengan rahmat nikmat ini kami bisa beramal soleh yang Kau ridhoi, dan masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Itu doa Nabi Sulaiman. Dia nggak sombong. Dan dapat nikmat nggak merasa saya yang paling hebat, tidak. Dia merendahkan diri dan dia membesarkan keagungan Allah. Rabbi auzi'ni, dia mohon Allah memberikan petunjuknya agar tidak menjadi orang yang pongah atas nikmat, ujian berupa nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nah ini, ya. Yang berikutnya ujian dari orang yang zalim terhadap kita, ya. Ini luar biasa ya, kezaliman Rasulullah SAW pernah juga, ya, dizalimi. Bahkan pernah Rasulullah SAW
itu kena fitnah, kena berita hoak. Sehingga Pak, kisah Rasulullah yang difitnah istrinya berselingkuh dengan Safwan al-Mu'attal, kisah fitnatul kubra. Jadi Nabi dalam sebuah perjalanan mengajak istrinya Aisyah jalan musafir, karena udah malam berteduh. Aisyah terpisah di tenda sendiri dan jaga. Ketika rombongan hendak bergerak, rupanya yang bawa tandu Aisyah nggak tahu, karena mungkin badannya Aisyah kecil, dikira Aisyah dalam tandu. Bawa aja, rupanya Aisyah lagi nyari kalung yang copot di pemberhentian tadi. Safwan al-Mu'attal melihat, karena dia dapat tugas bagian belakang, kalau ada yang tertinggal diamankan. Yang tertinggal istri Nabi, gak main-main, dan dia memuliakan, tetap dia jaga ya. Aisyah di depan, dia di belakang, mau tidak jalan berendengan begini. Tapi frame ini dilihat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, beritanya jadi berbeda. Di framingnya bahwasanya Aisyah berselingkuh dalam perjalanan dengan pengawalnya Safwan al-Mu'attal. Seluruhnya ramai, itu viral, masuk di medsos, netizen semua buzzer bikin berita itu di Madinah, sampai Nabi shock. Akhirnya Rasulullah berdoa, Allahumma in kana shadiqan faghfirli wa in kana kaziban faghfir lahu. Saking syoknya Nabi atas viralnya berita tentang perselingkuhan Aisyah, Nabi sampai akhirnya berdoa, Allahumma in kana shadiqan faghfirli, kalau berita hoak ini benar, ampunilah aku, mungkin aku gak bisa membimbing istriku. Wa in kana kaziban faghfir lahum, kalau ini dusta, hoak, berita bohong, ampunilah mereka, karena mereka gak tahu, kasihan termakan fitnah. Ini ujian atas orang yang berbuat zalim kepada kita ya. Hingga akhirnya terjadilah dialog di rumah sahabat. Siapa? Yaitu Ummu Sulaim dan suaminya Abu Talhah. Wahai Adinda, lagi viralnya di Madinah, jadi heboh berita tentang perselingkuhan antara Safwan al-Mu'attal dengan Aisyah istri Nabi. Nah, kadang-kadang bahwa sekalian jamaah, ibu-ibu terkadang lebih bijak dari kita. Apa kata istrinya Abu Talhah? Wahai suamiku, janganlah engkau terlalu naif atas berita itu. Andaikan ya berita itu terjadi kepada aku, istrimu, ada berita aku berselingkuh dengan si fulan, apakah engkau percaya? Atau dengan Safwan? Tidak, saya nggak akan percaya, karena engkau istri yang solehah, yang menjaga martabat harkat suami. Saya nggak akan percaya berita itu. Ketahuilah wahai suamiku, Aisyah jauh lebih terhormat daripada aku istrimu. Apakah mungkin Aisyah berbuat yang hina? Andai kata yang dikawal oleh Aisyah itu bukan Safwan, tetapi engkau suamiku dapat amanah mengawal Aisyah, apakah kamu berani dan tega berselingkuh dengan Aisyah? Tanya begitu. Demi Allah, saya akan jaga harkat martabat Rasulullah, saya tidak akan berani berbuat yang hina seperti itu. Safwan al-Mu'attal jauh lebih terhormat daripada engkau. Bagaimana mungkin dia berbuat hina seperti itu? Barulah dia menangis, menyadari kenaifannya. Jadi kezaliman itu menimpa siapa saja. Hatta kepada Nabi saja fitnah itu terjadi rumah tangga Rasulullah. Makanya kita harus sering kita meminta ya kepada Allah ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jangan sampai kita goyah karena fitnah dan ujian. Jadi ujian dari orang-orang yang zalim kepada kita. Dan hati-hati, doa orang yang terzalimi ini makbul.
Dia mengangkat tangan ke aras minta dibalaskan, itu luar biasa. Ya, ini. Ya. Yang keenam, ujian keluarga, ya, ujian dalam keluarga. Ya, suami, istri, anak, ya. Surah At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fakhzuruhum. Ya. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu, aduwwan lakum, bisa menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Jika kamu maafkan, kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun. Jadi kita diminta berhati-hati, ya. Jadi istri kita, anak kita itu bagian dari amanah yang bisa menjadi musuh kalau kita tidak bisa menjaga amanah, ya. Ujian berupa keluarga, ya. Anak, istri, cucu, menantu itu bagian dari ujian, ya. Kemudian ujian terhadap lingkungan, ya. Tetangga, pergaulan dalam masyarakat, ya. Nah ini penting, ya. Bagaimana menghadapi ujian dalam hidup bertetangga, ya. Pertama, memaafkan mereka. Ini sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya akhlak mulia. Di dalam buku kehidupan para sahabat diceritakan satu hari Nabi menyatakan akan lewat ke tengah-tengah kita calon penghuni sorga. Lewatlah Sa'ad bin Abi Waqqas. Besoknya di majelis Nabi ngomong yang sama, akan lewat ke tengah-tengah kita calon penghuni sorga. Lewat orang yang sama, Sa'ad bin Abi Waqqas. Hari ketiga Nabi juga ngomong, akan melewati majelis kita calon penghuni surga, lewat orang yang sama. Rupanya ada orang kepengen tahu, namanya Abdullah bin Umar. Ya Sa'ad, boleh nggak saya nginep di rumahmu barang 3 hari aja, saya lagi bete di rumah orang tua saya. Boleh. Yang tujuannya dia ingin memantau, apa sih ibadahnya Sa'ad ini sampai Nabi menjamin dia masuk sorga. Diintai tidurnya biasa, wudhu, baca doa, bangunnya biasa jam 3, salat tahajud, bareng-bareng ke masjid jamaah subuh, baca Qurannya biasa. Sampai 3 hari dipantau nggak ada yang luar biasa. Sayangnya Abdullah bin Umar penasaran, ya Sa'ad, sungguhnya saya lagi nggak bete, 3 hari ini saya ingin mantau saja seperti apa ibadah kamu sehingga engkau menjadi salah seorang yang dijamin Allah masuk sorga. Adakah ibadah kamu yang belum aku lihat? Nggak ada kecuali itu. Cuma menjelang tidur, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya bertanya, apakah saya punya salah dengan tetangga saya, keluarga saya? Jadi mulai subuh koreksi tuh, dia keluar kemana, ketemu siapa aja. Nah kalau ada, saya belum bisa tidur sebelum datang minta maaf karena khawatir saya nggak bangun lagi besok pagi, masih punya beban dengan saudara kita. Yang kedua, saya nanya lagi, apakah ada orang lain punya salah dengan saya dari subuh tadi sampai isya malam ini? Kalau ada, sudah saya maafkan sebelum dia datang minta maaf. Kalau malam ini tidur saya nggak bangun lagi, jangan sampai saudara punya beban nanti di hari hisab. Itu luar biasa, ya. Ujian dalam menghadapi lingkungan tetangga. Jadi dia menjadi orang yang ikhlas dalam bermasyarakat. Nah inilah jamaah sekalian tentang ujian orang yang beriman. Mohon izin ya, karena nanti jam 6 saya harus bawa rombongan keluarga, ada besanan, jadi juru bicara keluarga biasa ya, di jam 6 kumpul, bukan dekat di Reni, jadi kita tidak ada tanya jawab ya, selain kita baca doa saja. Dan saya mohon pamit ya, karena ditunggu keluarga, mudah-mudahan lancar urusannya nanti. Dan mari kita baca umul kitab suratul Fatihah. Kita doakan saudara kita yang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Yang membantu dakwah kita malam ini, yang bersedekah makanan minuman, Allah berkahkan, Allah balas dengan balasan yang melipat ganda. Keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, li ridailah wa li maqasidina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabas salamah wa abwabal rizki wa abwabal afiyah wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.